Polutan atau bahan pencemaran adalah bahan atau benda yang menyebabkan pencemaran, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti sampah. Sifat-sifat polutan. Yang pertama, polutan bersifat dapat merusak sementara, namun dalam konsentrasi yang rendah. Jika telah bereaksi dengan lingkungan, maka polutan tidak lagi merusak. Yang kedua, polutan bisa merusak dalam waktu lama. Polutan yang memiliki konsentrasi rendah belum memiliki sifat merusak. Namun jika sudah terakumulasi dengan lingkungan tertentu dalam waktu yang lama, polutan tersebut akan bisa sangat merusak. Macam-macam polutan. 1. Berdasarkan zat pencemaran. A. Pencemaran kimiawi, yaitu polutan berupa zat kimia baik organik maupun anorganik. Contoh, zat radioaktif, logam berat, pestisida, minyak, dan deterjen. B. Pencemaran fisik, yaitu polutan yang berupa kaleng-kaleng, botol, plastik, karet, suhu, asap, dan udara. C. Pencemaran biologis, yaitu polutan yang berupa berbagai macam mikroorganisme penyebab penyakit. 2. Berdasarkan tingkat pencemaran. A. Pencemaran yang mulai mengakibatkan iritasi ringan pada panca indera dan tubuh serta telah menimbulkan kerusakan pada ekosistem lain. Contoh, gas buangan kendaraan bermotor yang menyebabkan mata perih. B. Pencemaran yang sudah mengakibatkan reaksi pada tubuh dan menyebabkan sakit yang kronis. Contoh, pencemaran merkuri di Jepang yang menyebabkan kanker dan lahirnya bayi cacat. C. Pencemaran yang kadar zat pencemarannya demikian besarnya sehingga menimbulkan gangguan dan penyakit atau kematian dalam lingkungan. Contoh, pencemaran radiologi nuklir. Pencemaran lingkungan di perairan. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Sumber-sumber pencemaran air. 1. Limbah industri. 2. Limbah domestik. 3. Limbah pertanian. Pencemaran lingkungan udara. Polutan udara yang utama dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu A. Karbon monoksida, B. Hidrokarbon, C. Nitrogen oksida, D. Belerang oksida, E. partikel. Pencemaran lingkungan tanah. Pencemaran tanah dapat terjadi melalui 3 cara, yaitu A. Pencemaran secara langsung seperti penggunaan pupuk berlebihan, penggunaan pestisida dan insektisida berlebihan, pembuangan sampah sembarangan. B. Pencemaran tanah melalui udara. C. Pencemaran tanah melalui air. Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Efek rumah kaca adalah panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida bisa menahan panas matahari dan mengakibatkan panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam juga biasa dikenal sebagai hujan yang mengandung endapan asam, yaitu kandungan sulfur dan nitrogen oksida yang terbawa udara, kemudian menyebar pada atmosfer. Eutrofikasi adalah proses di mana seluruh badan air atau sebagian darinya secara bertahap mengalami peningkatan kadar mineral dan nutrien, terutama nitrogen dan fosforus.